Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutira Salsabila Melan, NPM 2015310314 dari kelas 4 Rek 1 klaster 2D. Di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan 7. Materi pertemuan 1, kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan. Kewirausahaan Indonesia adalah salah satu upaya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen usaha kecil dan operasi. Fungsi wirausaha. Wirausaha adalah membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Arti kewirausahaan. Pada umumnya, masyarakat menganggap wirausaha sinonim atau sama saja dengan pengusaha. Ciri dan cara wirausaha tangguh. A. Berpikir dan bertindak strategik serta adaptif. B. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan. C. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan. D. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi semangat kerja serta pemupukan pemodalan. Konsep wirausaha. 1. Kelincahan. 2. Daya tahan. 3. Kecepatan. 4. Kelenturan. 5. Kekuatan. Kompetensi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Peluang-peluang wirausaha. Pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan atau keuntungan uang dan kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Ciri-ciri usaha potensial: punya nilai jual, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Bisa bertahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman. Skala usaha bisa diperbesar, modal memulainya tidak terlalu besar, bisnis tersebut profitable. Analisa komprehensif. Dalam pengertian peluang usaha, analisa komprehensif sangat perlu. Analisa ini dilakukan secara menyeluruh, adapun tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Kelayakan produk, kelayakan industri, kelayakan organisasi, dan yang terakhir keuangan. Pertemuan 3. Merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Merintis usaha baru sebagai seorang pemilik dan pengelola usaha atau usaha kecil, wirausaha bisa memilih dan melakukan 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila memulai usaha atau masuki dunia usaha, yaitu: yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama atau franchising. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Untuk memasuki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Cara pertama untuk memasuki dunia bisnis adalah dengan memulai bisnis baru. Metode ini mewujudkan pembentukan dan penciptaan perusahaan baru, mengelola modal, ide, organisasi, dan manajemen. 2. Membeli perusahaan yang telah ada atau buying. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, resiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Yang ketiga, kerjasama, manajemen atau waralaba atau franchising. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama, manajemen atau yang biasa dikenal dengan istilah waralaba atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur, franchise, dengan perusahaan besar atau franchisor dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Pertemuan 4. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Pengertian organisasi. Organisasi merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya, baik inter maupun ekster. Fungsi organisasi. Yang pertama, fungsi organisasi
memberi arah dan aturan, serta pembagian kerjasama mengenai yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dan dalam organisasi. Yang kedua, fungsi organisasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan. Yang ketiga, fungsi organisasi yang terakhir ini memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Pertemuan 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem. Suatu sistem merupakan suatu cara tertunda bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. 2. Pengendalian. Menurut Hanif, pengendalian adalah proses mengarahkan sumber daya semua variabel-variabel untuk mencapai tujuan. Suatu perusahaan, organisasi harus dikendalikan jalan aktivitasnya. Hal ini dimaksud untuk menjamin aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan organisasi. Yang ketiga, manajemen. Menurut Halim, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian sistem pengendalian manajemen menurut Swadi. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Proses pengendalian manajemen meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. A. Perencanaan strategis. B. Penyusunan anggaran. C. Pelaksanaan. D. Evaluasi. Perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Perbedaan paling penting antaranya pengendalian tugas dan pengendalian manajemen adalah banyak sistem pengendalian tugas yang bersifat scientific. Pertemuan 6. Perilaku dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Pengertian perilaku dalam organisasi. Ada beberapa pengertian perilaku organisasi menurut beberapa ahli, di antaranya yaitu berikut. Yang pertama, Joy Kelly. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari sifat-sifat organisasi, termasuk bagaimana organisasi dibentuk, tumbuh, dan berkembang. 1. Adam Indrawijaya. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. A. Faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengakui perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dalam masyarakat. Faktor internal. 1. Budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisит diterima dan secara eksplisит dimefastasikan di seluruh jajaran organisasi. 2. Gaya manajemen. Gaya manajemen merupakan faktor internal yang memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen. Jenis-jenis organisasi dan fungsi sistem pengendalian. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. 2. Organisasi internasional adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam satu tujuan. Misalnya, organisasi internasional PBB. 3. Organisasi informal atau voluntary association merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum,
fanbase, atau klub tertentu. Pertemuan 7. Pusat pertanggungjawaban. Pusat bertanggung pusat beban, pusat administrasi dan pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pusat bertanggungjawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Hubungan antara input dan output. Manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal secara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya seperti di Departemen Produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dan barang jadi. Di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Peranan laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atau atas efektivitas karena laba merupakan selisih antara pendapatan atau ukuran output dan biaya atau ukuran input. Laba juga merupakan ukuran efisiensi. Dengan demikianlah, laba mengukur baik efektivitas maupun efisiensi. Jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab digolongkan menurut input dan atau output moneter yang untuk tujuan pengendalian, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pendapatan. Di pusat pendapatan suatu output atau yaitu pendapatan diukur secara moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau yaitu beban atau biaya dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pusat beban. Pusat beban adalah suatu tanggung jawab yang diinput, diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada 2 jenis umum dari pusat beban, yaitu teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis, serta manajemen unit-unit pendukung. Demikian hasil resum pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.